Ada nggak hambatan-hambatan yang dirasakan Cece sebagai seorang perempuan? Karena kita tahu dunia politik ini dunia maskulin, dunia Iya, laki-laki, dunia garang kata iya, orang ya. iya. Nah ini sebagai seorang perempuan, Cece mengalami hambatan itu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada, Sobat Sosiologi. Hari ini senang sekali saya akan mengajak kita semua untuk berbincang santai dan berisi. Kita akan membahas tema tentang gender, perempuan, dan politik. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Jadi seorang perempuan hebat, inspiratif, tentunya yang lebih istimewa semalam baru saja ditetapkan sebagai wakil wali kota terpilih Kota Pangkal Pinang. Tentu sudah tahu semua kan? Baik, saya langsung perkenalkan tamu istimewa kita pada kali ini ada Ibu Desi Ayu Trisna SEMM atau yang akrab disapa dengan Cece Desi. Cece Desi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang sekali kami ucapkan terima kasih atas meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast Sospol kami. Ya, hari ini kita akan banyak membahas tentang pengalaman perempuan, terutama pengalaman Cece Desi yang sudah banyak berkiprah di dunia politik. Sebelumnya kita ketahui beliau adalah anggota Dewan Kota Pangkal Pinang dan sebentar lagi beliau akan dilantik jadi wakil wali kota Pangkal Pinang. Ya, kami apresiasi atas perjuangan perempuan ini. Meskipun begitu kami harap perjuangan ini belum selesai. Kita tahu sedikit ya tentang kuota 30% bagi perempuan, keterwakilan perempuan di politik. Kita apresiasi karena sudah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya memang belum mencapai kuota 30%. Nah, dari Cece itu sendiri, saya ingin bertanya, pengalaman apa atau ketertarikan yang seperti apa sehingga membuat Cece Desi hadir atau terjun ke dunia politik? Gimana bisa langsung Sebenarnya saya itu dibilang tidak sengaja terjun ke dunia politik. Waktu suami menjadi wali kota Pangkal Pinang 2013-2018, saya kan menjadi ketua PKK. Itu tidak terpikirkan sama sekali akan menjadi dewan ataupun sekarang menjadi wakil wali kota, sama sekali tidak. Tapi pada saat itu ketika saya menjabat menjadi ketua PKK, ketua Dekranasda dan lain-lain, juga menjadi ketua kuartir cabang Pramuka dan sebagainya, saya memang sering turun lapangan. Disitulah saya melihat bahwa masyarakat kita ini memang harus dibantu, apalagi kaum emak-emak ya, perempuan. Jadi nggak jauh-jauh turun ke lapangan itu ya curhat dengan emak-emak itu. Tidak lainnya karena ekonomi, juga masalah anak, pendidikan dan kesehatan. Jadi mungkin itu yang membuat saya merasa sepertinya memang saya dibutuhkan. Tetapi sebenarnya tidak sengaja saya di politik, sama sekali tidak ada rencana, tidak ada niat untuk terjun ke politik, apalagi ke dewan pada saat itu. Tidak ada sama sekali. Kemudian tahun 2024 karena partai juga untuk kuota perempuan saya didaftarkan untuk menjadi anggota dewan. Dan ya sudah, karena kuota saja saya pikir ya wis ya sudah kan. Dan waktu itu tidak ada niat besar saya untuk sebenarnya menjadi anggota dewan, itu tidak. Benar-benar tidak ada, tapi saya hanya menjalankan kewajiban saja. Ya sudah, turun mencari suara dan benar-benar tidak ada dalam benak saya itu untuk menang sebenarnya. Tetapi bukan mungkin ya, Allah mungkin berkehendak lain. Saya yang tadi niatnya hanya mencari suara agar suara partai juga naik, dan niatnya malu nih kalau nggak ada suara, nggak ada niat mau suaranya besar, tidak ada. Ternyata saya memenangkan pileg ini untuk Dapil Pangkal Balam dan Taman Sari. Di situ saya juga bingung, kok saya menang ya, padahal saya effortnya nggak terlalu besar untuk pileg ini. Saya turun itu 3 minggu sebelum hari H. Saya turun situ dan penolakan karena saya telat turun. Lah kok ibu nggak bilang ibu turun? Dan pada saat itu saya pasrah aja, tapi saya memang berdoa, ya Allah, kalau memang ini memang jalan dari Engkau,
engkau yang membuat saya terdaftar menjadi anggota dewan. Waktu itu saya memundurkan diri, udah datang ke ke partai itu mau cabut ininya, tapi nggak bisa lagi. Terus saya berdoa, kalau memang ini jalan engkau, saya terima. Mohon engkau bertanggung jawab, kan engkau yang membuat saya terdaftar. Benar, dan saya mau mengundurkan diri nggak bisa. Dan saya sekarang datang ditolak orang karena saya telat, karena 3 minggu baru turun, dan saya mohon engkau yang bertanggung jawab. Nah pada saat itu setelah itu pertolongan itu datang, teman datang, ini datang, dan akhirnya alhamdulillah saya terpilih menjadi anggota Dewan DPRD Kota Pangkal Pinang tahun 2024. Luar biasa, dari yang awalnya coba-coba dan dengan effort yang tidak terlalu banyak ya, bisa jadi dewan dan kemudian hari ini bisa jadi wakil wali kota terpilih ya. Yeah. Nah, sedikit berbagi pengalaman ketika dalam proses politik, menjalani proses politik di dewan maupun pada saat proses kampanye kemarin, ada nggak hambatan-hambatan yang dirasakan sebagai seorang perempuan? Karena kita tahu dunia politik ini dunia maskulin, dunia laki-laki, dunia garang kata orang ya. Nah ini sebagai seorang perempuan, Cece mengalami hambatan itu nggak? Awalnya saya merasa saya perempuan, saya harusnya tidak usah terlalu bagaimana di dewan kan, karena saya perempuan. Tetapi lama kelamaan saya merasa saya punya hak yang sama dengan para laki-laki. Saya adalah seorang perempuan, saya harus menyuarakan suara perempuan, dan memang banyak perempuan yang harus kita bantu. Dan dengan begitu saya mulai lebih percaya diri sembari saya belajar di DPRD. Jadi saya juga mengerti hak-hak sebagai perempuan, perundang-undangan, perda yang menyangkut perempuan. Walaupun ini belum lama, baru 1 tahun ya, tapi sedikit banyak saya mengetahui bahwa memang perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam hal politik dan pemerintahan. Berarti selama waktu proses kemarin tidak ada atau belum merasakan diskriminasi terhadap perempuan di dunia politik? Tidak ada, malah saya sangat menikmati sekali karena teman-teman sahabat-sahabat saya di dewan itu semuanya baik-baik dan mereka sangat open banget untuk perempuan. Kita di DPRD Kota Pangkal Pinang 2024 ini ada 4 orang yang perempuan. Iya. Itu mengalami jumlah kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Oke, luar biasa. Di provinsi juga sepertinya mengalami kenaikan ya. Dan di lembaga-lembaga eksekutif di pemerintahan ada wakil gubernur perempuan. Nah ini menyusul lagi Cece ya, wakil wali kota. Kita apresiasi. Nah ada nggak strategi khusus Cece sebagai perempuan ketika terjun ke dalam dunia politik sehingga ini bisa membuka mata pada para calon perempuan-perempuan lainnya untuk terjun nantinya ke dunia politik? Strategi apa sih? Strategi khusus nggak ada, tapi saya menjadi diri saya sendiri. Saya apapun yang saya lakukan saya tulus menjalaninya dengan niat yang baik sehingga jalan apapun itu terbuka dengan lebar dan dimudahkan oleh Allah. Jadi kalau ada strategi khusus sepertinya tidak ada. Tapi saya memang banyak bertanya dengan teman-teman senior saya di dewan, dengan di pemerintahan, dengan tokoh-tokoh masyarakat. Saya banyak belajar, saya bertanya karena baru ya. Dan alhamdulillah itu tidak ada sesuatu yang sulit bagi saya karena semua dimudahkan oleh Allah. Ya. Oke. Nah terkait kemudian isu-isu perempuan ke depan Cece akan menjadi seseorang di dalam pengambil kebijakan ya. Besar harapan kami terutama kelompok-kelompok perempuan ya bisa menyuarakan tentang suara, isu, aspirasi, kepentingan-kepentingan perempuan. Kira-kira ketika duduk nanti apakah Cece akan terus menyuarakan aspirasi kepentingan perempuan ini atau seperti apa? Iya, sebagai seorang pemimpin wakil wali kota nantinya tentu saja kita harus merangkul segenap lapisan masyarakat, tidak hanya perempuan ya. Jadi itu mempunyai porsi yang mungkin sama, tetapi tetap saja perempuan harus menjadi prioritas kita karena memang perempuan harus dilindungi. Kita tahu banyak kasus-kasus KDRT yang sering bully dan macam-macam. Tidak hanya perempuan sebenarnya, anak-anak. Kemarin saya bicara dengan Kapolres juga dengan Pak Dandim, kasus yang geng motor, dan itu harus menjadi aware sendiri bagi kita ibu-ibu dan kaum perempuan. Dan juga demo-demo yang terjadi
belakangan ini juga kita harus waspadai, terutama anak-anak kuliahan. Dan itu memang tugas kita juga, ibu-ibu terutama yang mempunyai anak di usia remaja. Oke, tadi menarik, ibu-ibu ya yang menjadi tugas berat. Memang ini yang terjadi di dalam masyarakat kita, ibu-ibu perempuan itu akan mengalami yang dikatakan beban ganda. Ya. Di satu sisi dia bekerja, kemudian di satu sisi dia masih dibebankan tanggung jawab yang besar terhadap persoalan rumah tangga, ya persoalan domestik, dapur, ya. Nah, bagaimana kemudian pengalaman Cece membagi persoalan rumah tangga dan persoalan kantor, ya? Ketika Cece menjadi anggota dewan kemarin, karena sering sekali diskriminasi, dia perempuan, dia tidak bisa ikut rapat malam karena perempuan, karena harus ngurusin anak. Nah itu Cece bagaimana menanggulanginya Sebenarnya itu tidak terjadi terlalu sulit sebenarnya. Hanya saja anak-anak diberi pengertian bahwa ini ada tugas, dan rapat malam kan juga tidak setiap hari. Juga jarang sekali rapat malam, terutama untuk hal-hal yang urgent aja sebenarnya. Jadi tidak terlalu masalah, anak-anak juga sudah diberi pengertian dan mereka sudah punya dunia sendiri, sudah bikin PR, sudah latihan basket. Jadi tidak ada hal-hal yang masalah menurut saya. Berarti selama agenda kampanye kemarin sudah clear, tidak masalah persoalan? Tidak ada masalah. Sudah aman berarti ya. Itu sudah dimudahkan segala sesuatunya. Oke Cece, ada nggak pengalaman ketika berhadapan dengan masyarakat tentang, terutama karena tema kita perempuan ya, keluh kesah perempuan, sering nggak mendengar keluh kesah dari perempuan, dan apa saja yang menjadi keluh kesah itu? Sangat banget. Tapi saya merasa senang sekali bisa turun ke masyarakat. Dulu waktu jadi ibu PKK turun, tapi mungkin terbatas ya. Kemarin waktu kampanye saya banyak turun ke masyarakat, bertemu banyak orang sakit, ibu-ibu yang sakit, lansia yang sakit, kemudian permasalahan lapangan pekerjaan yang tidak mempunyai penghasilan, ada juga masalah pendidikan, tidak bisa beli baju seragam, masalah kesehatan, tunggakan BPJS itu yang paling banyak itu. Makanya saya dengan Prof nantinya ada program juga UHC, jadi berobat bisa gratis. Dan yang paling menyentuh hati sebenarnya ketika turun itu dipeluk oleh para emak-emak itu, lansia-lansia itu, bahkan anak-anak kecil itu menurut saya itu suatu kegembiraan buat saya. Mendapatkan energi yang luar biasa, ketulusan, dan didoakan oleh mereka itu sesuatu yang wow banget. Itu sangat bersyukur banget. Luar biasa ya. Ada nggak pesan kepada para perempuan nanti ya, pada perempuan secara garis besar maupun para perempuan yang akan turun ke dalam dunia politik? Ya. Ada pesan-pesan khusus nggak Cece? Jadilah diri sendiri, tetapi kita tidak boleh melupakan niat awal kita untuk terjun di politik, yaitu untuk masyarakat. Kalau kita memang niatnya untuk melayani masyarakat, insya Allah akan ada jalan, dimudahkan oleh Allah. Segala pertolongan pasti ada, dan kasih sayang dari masyarakat juga ada untuk kita. Jadi tetap semangat untuk para perempuan yang akan terjun di dunia politik. Saya jadi ikutan semangat nih, kayaknya bukan para audiens saja yang semangat, saya jadi semangat. Oke, ya menarik sekali pembahasan kita pada kali ini. Saya kemudian ingin bertanya tentang persoalan-persoalan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Ya. Sebelumnya tentu Cece sudah menyiapkan agenda ke depan ya tentang Kota Pangkal Pinang. Nah, ke depan penekanan yang akan Cece tekankan pada program Cece yang seperti apa aja? Ya, bersama Prof Udin kami ada program 100 hari seperti program-program yang kami katakan pada waktu kampanye, yaitu penanganan banjir, terus sampah, juga berobat gratis tadi, dan ada juga kami akan memberikan bantuan peralatan sekolah kepada yang kurang mampu, dan UMKM ini yang paling menarik ya.
UMKM kita ini banyak. Nah, salah satu juga yang waktu saya turun itu banyak dari ibu-ibu pelaku UMKM bilang, "Bu, kami bantu dong UMKM, Bu begini, Bu begitu," kan banyak. Jadi itu juga merupakan salah satu program kami dengan Prof Udin, yaitu memberi bantuan UMKM kepada yang tidak mampu. Juga ada pelatihan-pelatihan karena biar tidak kalah bersaing dengan yang lainnya. Ya. Betul, UMKM dan perempuan itu sangat dekat sekali. Iya. Ya, bahkan UMKM kemarin ketika kita pada masa Covid dia menjadi penyangga utama kita. Iya, betul. Dan penggerak UMKM itu sendiri juga kebanyakan mayoritas perempuan. Iya. Jadi besar juga harapan kami sebagai perempuan di UMKM menjadi bidikan, Iya. ya, sasaran ke depan untuk lebih ditingkatkan. Nah, kemudian sudah mulai meniti belum ke depan nanti setelah jadi ini mau jadi apa, Nggak ada. Mengalir saja. Pokoknya sekarang saya tuh berpikiran seperti ini. Saya ditakdirkan menjadi wakil wali kota, pasti saya punya tugas dari yang di atas. Jadi saya tidak ada pikiran lain mau menjadi apa setelah ini, tidak ada. Tapi saya akan menjalankan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi saya. Urusan itu nanti gimana-gimana itu mengalir saja. Berarti belum ada Tidak sampai ada. ke situ ya. Tidak ada. Tapi besar juga kesempatan perempuannya nanti ya. Ya, kita lihat saja itu. Oke. Nah, sejauh ini dukungan terhadap Cece masih datang ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Sudah sering didatangi orang-orang di rumahnya, Alhamdulillah. kelompok-kelompok perempuan juga sudah mungkin. Ya. Ya, nanti mungkin ya kelompok perempuan juga mungkin nanti akan menagih ya janji kepada Cece tentang bagaimana bisa kepentingan dan suara dari perempuan tadi bisa terus dijalankan. Ya. Nah, politik ini kan kembali lagi ke politik ya, kalau selama pengalaman Cece sepakat nggak atau seperti apa, perempuan hanya sekedar dijadikan barang objek saja yang kemudian dicari ketika pada saat pencalonan. Ya. Bagaimana menurut Cece? Apakah itu benar terjadi atau memang kaderisasi terhadap perempuan itu sudah mulai ada? Sebenarnya sudah ada kaderisasi terhadap perempuan, itu sudah ada di partai politik pun, kayak seperti di PDI Perjuangan, itu sudah ada kader-kader yang perempuan, sudah ada. Tapi sesungguhnya perempuan itu bukan hanya sebagai objek. Yang kita akan upayakan dan terus adalah perempuan sebagai subjek, pelaku pembangunan. Itu yang mau kita sekarang pun sudah. Tetapi saya berharap nanti ke depannya banyak perempuan-perempuan lain yang akan terjun ke dunia politik dan ikut menjadi subjek dan pelaku pembangunan di kota kita tercinta ini terutama. Oke. Ketika perempuan masuk dunia politik, apakah perempuan itu harus menjadi gaya berpolitik laki-laki atau tidak harus, saya rasa ya, tetaplah menjadi perempuan, karena perempuan itu sebenarnya multitasking. Dia di satu sisi bisa tegas dengan kelemah lembutannya, dia bisa mengerti dan bisa merangkul berbagai pihak. Jadi saya rasa perempuan sebagai pemimpin dan di dunia politik itu sangat pas sekali. Seperti kita kan ibu-ibu kan, Iya. pasti kita memikirkan banyak hal, tidak hanya di rumah tapi di luar rumah juga. Jadi saya rasa sangat bagus sekali kalau perempuan menjadi pemimpin dan terjun di dunia politik. Nah, itu mungkin akan mengubah nanti gaya-gaya politik sebelumnya ya. Ada Ya. sentuhan-sentuhan perempuan, sentuhan Ya. kelembutan atau aspirasi perempuan yang bisa terus disuarakan Ya. di dalam ranah kebijakan Ya. politik ya. Nah, kemudian apalagi udah ini Bu. Sebenarnya perempuan diindikasikan sebagai sosok yang lemah ya, tapi sebenarnya bukan. Perempuan itu bukan lemah, sebenarnya dia lemah lembut, tapi dia bisa bersikap tegas sebenarnya. Dan dia mengerti bahwa mana yang prioritas, mana yang seperti ini, dan sentuhan-sentuhan perempuan itu saya rasa sangat bagus sekali dalam pemerintahan. Betul, gaya politik perempuan itu jelas sekali berbeda dengan gaya politik laki-laki, dan ini selama ini dia masih dianggap belum penting, padahal hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya politik perempuan itu juga penting ya, ya. Dari yang saya baca, di tahun 2024 ada sekitar 309 perempuan yang ikut dalam kontestasi pilkada, dan 109-nya yang memenangkan pilkada. Berarti perempuan dan
di dunia politik juga semakin meningkat. Itu ada, kita lihat ada gubernur, Iya, ada betul. sekarang ini bupati, wakil gubernur, wakil bupati, banyak sekali kan di seluruh Indonesia. Jadi itu menandakan bahwa perempuan sudah mulai ikut serta, bahkan sudah mulai diakui untuk memimpin suatu pemerintahan. Jadi kita patut berbangga dan kita harapkan juga di kedepannya banyak perempuan-perempuan lain nanti yang semangat dan punya niat untuk terjun di dunia politik. Oke, luar biasa ya hari ini ya kita masukkan dan pencerahan dari Cece Desi yang sebentar lagi akan dilantik sebagai Wakil Wali Kota Pangkal Amin. Pinang. Menarik sekali tema pembahasan kita. Hanya saja kita sudah berada di penghujung ya acara podcast. Kami ucapkan terima kasih kepada Cece yang sudah menyempatkan hadir, sudah berbincang, sudah berbagi pengalaman kepada kawan-kawan kami semua di sini, kepada para audiens sobat sosiologi, dan tentunya ini menjadi pengalaman merupakan salah satu sumber pengetahuan ya. Jadi sumber pengetahuan ini bisa kita terus kembangkan dan pelajari. Baik, Ce, mungkin sedikit closing statement, Ce. Ada? Ya. Untuk masyarakat Pangkal Pinang, kita sudah menyelesaikan pilkada tanggal 27 Agustus kemarin dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman dan tertib. Kami mohon doa dan restunya juga keikhlasan dan semangat dari seluruh masyarakat Pangkal Pinang untuk bersama-sama membangun Pangkal Pinang ini, kota tercinta kita ini, agar menjadi Pangkal Pinang yang lebih baik lagi. Baik, kawan-kawan Sospol, demikian acara podcast kita pada hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.